Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat malam ini kita bertemu di dalam acara Saat Teduh KWJ Maranatha GKJ Sampangan Keradenan. Sebelum kita mendengar dan menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, pada saat malam ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu karena Engkaulah sumber atas kehidupan kami. Pada saat malam ini kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu akan pemberitaan firman-Mu melalui Saat Teduh KWJ. Kami mohon Tuhan pimpin dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini adalah bulan Agustus, bulan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Maka dari itu saya mengambil tema untuk saat teduh malam hari ini, yaitu menjadi wanita yang merdeka. Menjadi wanita yang merdeka. Bagaimana kita bisa mengerti menjadi wanita yang merdeka yang sebenarnya? Apakah seperti bangsa Indonesia ini yang sudah merdeka selama 77 tahun? Marilah kita membuka Alkitab kita dari kitab Ester pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai 18 dan dilanjutkan Ester pasal 9 ayatnya yang ke-29 sampai ke-31. Yang demikianlah firman Tuhan. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tabat, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Disambung dengan Ester pasal 9 ayatnya yang ke-29 sampai 32. Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu, surat yang kedua tentang hari raya Purim. Ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di daerah dalam 127 daerah kerajaan Ahasveros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim ini dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai.
orang Yahudi itu dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu. Kemudian dituliskan di dalam kitab. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema yang saya ambil menjadi wanita yang merdeka, kita bisa belajar dari sosok Ester yang hidupnya sebatang kara, yang diasuh oleh pamannya, yang hidupnya di dalam pembuangan, bukan di negeri kelahirannya sendiri. Tapi apakah Ester menunjukkan sebagai orang yang tertekan atau tertindas? Tidak seperti itu. Ester adalah sosok wanita yang merdeka. Dia bisa hidup dengan jujur, takut akan Tuhan, tekun berdoa, bahkan berpuasa. Kepercayaannya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, berani berbuat yang benar, biarpun hidupnya di negeri orang, dan tetap rendah hati. Ester yang hidup di zaman dahulu sudah mempunyai peran untuk bangsanya, membebaskan bangsanya dari ketertekanan, sehingga bisa memperingati hari Purim, hari kebebasan, untuk menjalankan hubungan atau relasi dengan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi kita para ibu, para wanita yang hidup di zaman modern, di zaman era digital serba canggih. Banyak wanita yang berperan ataupun mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan talenta yang dipunya, yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Bukan memendam talenta, tetapi harus mengeluarkan, mengeksplor, sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan sesama, baik itu di keluarga, di masyarakat, di gereja, di tempat kerja, dan di negara ini. Kita menjadi wanita yang merdeka, yang bisa melakukan segala hal demi kemuliaan nama Tuhan, dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas, dan tetap rendah hati. Sosok Ester yang zaman dahulu bisa berkecimpung sebagai wanita berpolitik, sekarang pun juga seperti itu, mempunyai peran ganda, lebih dari 1-2 talenta yang dimiliki wanita zaman sekarang, sehingga tidak ada perbedaan dengan laki-laki. Semua bisa ambil peran demi kebaikan, demi kemuliaan Tuhan. Itu yang sebenarnya yang dikatakan wanita yang merdeka. Marilah ibu-ibu, kita belajar dari sosok Ester yang menjadi ratu, namun tetap mempunyai sifat yang sangat baik, rendah hati, memperhatikan di sekelilingnya. Amin.
Demikian saat teduh KWJ malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan, di saat ini kami sudah mendengar dan menerima firman. Tuhan pimpin melalui Roh Kudus-Mu, kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sesuai dengan talenta-talenta yang kami punya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat merayakan kemerdekaan. Tuhan memberkati.